Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Sekuritas dan Portofolio kelas A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seili Ilmia dengan NIM 230803102017 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Financial Market Instrument. Sebelumnya, apa sih pengertian pasar keuangan itu? Pasar keuangan adalah tempat di mana orang atau perusahaan bisa melakukan jual beli aset keuangan, seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Pasar ini berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan dana atau berinvestasi. Nah, pasar keuangan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar modal dan pasar uang. Nah, pasar modal ini tempat jual beli aset dalam jangka panjang, misalnya saham dan obligasi yang biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. Dan pasar uang itu di mana tempat transaksi aset dalam jangka pendek, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan deposito yang lebih cocok untuk kebutuhan dana dalam jangka waktu singkat. Nah, selanjutnya ada peran-peran keuangan dalam perekonomian. Nah, ini sangat penting karena untuk membantu kelancaran transaksi dan investasi. Peran yang pertama yaitu mengalirkan dana. Hal ini diartikan dalam pasar keuangan menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana lebih atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan. Nah, yang kedua menyediakan likuiditas, yang dimana memungkinkan aset keuangan seperti saham dan obligasi mudah diperjualbelikan, sehingga pemiliknya bisa mendapatkan uang tunai dengan cepat. Dan yang ketiga yaitu membantu menentukan harga. Harga aset keuangan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran, sehingga mencerminkan nilai yang wajar. Dan yang keempat yaitu memberikan sarana investasi dan diversifikasi risiko, di mana investor bisa memilih berbagai instrumen investasi untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan keuangannya. Dan yang kelima yaitu meningkatkan efisien dan stabilitas ekonomi. Dengan adanya pasar keuangan yang sehat, maka industri modal menjadi lebih efisien untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidakstabilan keuangan. Dan yang terakhir yaitu membantu kebijakan moneter dan fiskal, di mana pemerintah dan bank sentral bisa menggunakan pasar keuangan untuk mengendalikan inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan seperti penerbitan obligasi atau pengendalian jumlah uang beredar. Nah, dalam peran-peran yang tadi disebutkan, berperan sebagai bergerak utama dalam ekonomi, membantu alokasi dana, dan mendukung stabilitas keuangan negara. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis instrumen pasar keuangan. Nah, pasar uang ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Surat itu surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Misalnya, Bank Indonesia menerbitkan SBI untuk menarik uang dari masyarakat agar inflasi tetap terkendali. Dan yang kedua ada surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat utang dalam jangka waktu pendek yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan pinjaman lebih cepat. Contohnya, sebuah perusahaan menerbitkan SBPU agar bisa mendapatkan dana dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, ada deposito berjangka. Nah, tabungan ini di bank dengan jangka waktu tertentu yang tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Misalnya, jika kita menyimpan uang di deposito selama 6 bulan, kita tidak bisa menariknya sampai 6 bulan selesai. Yang keempat ada interbankal money, yang artinya pinjaman jangka waktu pendek antara bank untuk memenuhi kebutuhannya seperti dana yang mendadak. Misalnya, jika suatu bank mengalami kekurangan dalam operasionalnya dalam sehari-hari, mereka bisa pinjam ke bank lain melalui interbankal money tersebut. Nah, yang kelima, commercial paper, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan besar untuk mendapatkan dana dalam jangka waktu pendek. Misalnya, sebuah perusahaan besar menerbitkan CV untuk menutupi kebutuhan kasnya dalam beberapa bulan ke depan. Yang keenam ada treasury bill,
yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan jangka waktu singkat. Contohnya seperti pemerintah ini menerbitkan treasury bill untuk membiayai pengeluaran negara dalam waktu dekat. Nah, yang terakhir yaitu repurchase agreement atau repo, yaitu perjanjian jual beli surat berharga dengan janji untuk membeli kembali di masa mendatang. Contohnya seperti sebuah bank menjual obligasi ke investor dengan janji akan membelinya kembali dalam beberapa hari. Instrumen yang kedua yaitu pasar modal, yang artinya tempat jual beli instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya digunakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana yang besar untuk berinvestasi. Pasar modal sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada obligasi, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah perusahaan dengan janji membayar bunga secara berkala. Contohnya seperti pemerintah menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan jalan tol, dan investor yang membeli obligasi akan mendapatkan bunga setiap tahunnya. Yang kedua ada saham, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan yang bisa diperjualbelikan. Contohnya seperti jika kita membeli saham Bank BRI, berarti kita menjadi salah satu pemiliknya dan bisa mendapatkan dividen jika perusahaan untung. Yang ketiga ada waran, yaitu hak untuk membeli saham di harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Contohnya seperti jika kita memiliki waran di perusahaan ABC, kita bisa membeli sahamnya dengan harga lebih murah daripada harga di pasar. Nah, yang keempat derivatif atau kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada aset lain seperti saham, komoditas, dan mata uang. Contohnya seperti seorang investor membeli kontrak derivatif minyak untuk berspekulasi apakah harga minyak akan naik atau turun di masa depan. Dan yang terakhir ada reksadana, yaitu investasi yang dikelola oleh manajer investasi dan terdiri dari berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Contohnya seperti jika kita tidak punya waktu untuk mengelola investasi sendiri, kita bisa membeli reksadana yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Selanjutnya yaitu mekanisme transaksi pasar keuangan. Dalam pasar keuangan, transaksi yang dilakukan ada beberapa tahap proses di mana jual beli instrumen pasar keuangan agar transaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu perdagangan instrumen keuangan, yang dimana proses awal yang berbagai jenis instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diperjualbelikan. Dan yang kedua ada transaksi melalui lelang dan negosiasi, di mana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi melalui sistem lelang atau penawaran terbuka atau negosiasi langsung untuk mencapai kesepakatan harga. Yang ketiga yaitu transaksi melalui Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek adalah badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melakukan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan efek yang ada di pasar modal, dan beberapa instrumen keuangan diperdagangkan di pasar resmi seperti Bursa Efek Indonesia yang menyediakan sistem perdagangan yang teratur dan aman. Yang keempat, transaksi melalui bank dan perusahaan sekuritas, yang dimana selain dari bursa tadi, transaksi juga dapat dilakukan melalui perantara seperti bank atau perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai fasilitator investasi. Mekanisme yang terakhir yaitu penyelesaian transaksi dan settlement, yang dimana settlement sendiri yaitu penyelesaian transaksi keuangan, penyelesaian transaksi saham, dan penyelesaian kontrak berjangka, yang dimana tahap akhir untuk pembayaran dan perpindahan kepemilikan instrumen keuangan diselesaikan sesuai kesepakatan dan memastikan transaksi berjalan dengan baik.